Shalom, selamat pagi Bapak Ibu teman-teman sekalian. Bagaimana kabar Anda hari ini? Kita akan melanjutkan renungan kita tentang Good News for Us yang saya bawakan tema Christmas, Faith, Hope, and Love bagian yang kedua. Dan pada kesempatan pagi ini saya akan mengajak kita merenungkan tentang Christmas dan Hope, Natal dan pengharapan. Saya mengawali dengan membaca dua bagian dari firman Tuhan, Roma 8 ayat 24 dan 25, dan Ibrani 6 ayat 19. Demikian firman Tuhan, Roma 8 ayat 24 dan 25. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Yang kedua dari Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara sekalian, ada sebuah quote yang bilang seperti ini. Man can live about 40 days without food, about 3 days without water, 8 minutes without air, but only for 1 second without hope. Yang artinya kira-kira manusia bisa hidup 40 hari kira-kira tanpa makanan, 3 hari tanpa minuman, tanpa air, kira-kira 8 menit tanpa udara, tetapi hanya bisa hidup 1 detik tanpa pengharapan, dia tidak bisa hidup lagi. Artinya begitu pentingnya pengharapan. Manusia tidak bisa hidup tanpa pengharapan. Mengapa kita butuh pengharapan? Berharap pada apa? Atau berharap pada siapa? Kita butuh pengharapan karena kita itu manusia yang terbatas. Kita dicipta, kita berdosa. Sehingga manusia itu dari lahir sampai tua dia penuh dengan problem, penuh dengan masalah. Masalah mulai dari masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah relasi dengan sosial. Tapi dengan akal budi yang Tuhan berikan pada manusia, manusia berusaha mencari jalan keluar. Ya kan? Dan jika mentok tidak di jalan keluar, manusia hanya bisa mencoba mencari pengharapan. Something to hope for. Sesuatu, seorang yang bisa diharapkan. Seperti ini contohnya, saudara sekalian ya. Dalam masa pandemi COVID ini bisnis sepi. Ya. Orang-orang merasa sangat sulit. Toko-toko dulu terbatas. Sekarang sudah mulai, tapi masih belum kembali ke normal. Tapi manusia yang punya pengharapan dia berpikir begini. Semoga dengan kondisi yang lebih terkendali saat ini, tahun depan akan lebih baik. Itu pengharapan. Contoh yang kedua misalnya, seorang divonis kena kanker. Ya, kanker sudah menjalar kemana-mana, sudah sangat sulit sekali. Tapi dia masih punya pengharapan bahwa ada pengobatan yang tepat. Dengan diet yang ketat serta perubahan pola makan hidup, maka dia punya pengharapan bisa sembuh dari kankernya. Saudara, apa masalahmu? Apa pengharapan yang kau miliki? Bagaimana juga orang tidak punya pengharapan lagi? Kita sering mendengar banyak orang-orang yang akhirnya bunuh diri karena tidak punya pengharapan. Saudara membaca artikel-artikel di koran-koran, banyak keluarga-keluarga, pribadi-pribadi yang akhirnya menghabiskan nyawanya, bunuh diri hanya karena hutang-hutang tertentu yang dia miliki. Dia rasa sudah tidak punya pengharapan lagi untuk bisa menyelesaikan problem tersebut. Saudara, coba kita lihat dari pengalaman Viktor Frankl, pengarang buku Man's Search for Meaning. Dia seorang psikiatris dari Rusia. Ya, saya akan coba meng-highlight beberapa hal-hal yang menarik dari hidup dia. Pada Perang Dunia Kedua, dia masuk di dalam kamp konsentrasi di Auschwitz, Austria. Ya, jutaan orang termasuk dia mengalami siksaan secara fisik dan mental. Dan akhirnya siksaan itu menggerus pengharapan mereka. 1:28. Satu hidup dari 28 kematian. Betapa mengerikan situasi saat itu, bukan? Satu hidup dari 28 kematian. Nah, dia mengamati bahwa ada 2 tipe tahanan. Yang pertama adalah orang-orang yang melihat kehampaan masa depan. Hidup tidak berarti. Tidak ada jalan keluar, tidak punya pengharapan. Orang-orang itu biasanya berakhir dengan mereka bunuh diri dengan menabrakkan badan mereka di kawat listrik. Dan mereka mati. Tipe yang kedua, ada orang yang memiliki arti, punya makna dalam hidup mereka. Dan mereka bisa bertahan, dan dengan makna itu dia punya pengharapan di depan. Dan mereka adalah orang-orang yang bisa bertahan hidup. Saudara, apa masalah terbesarmu saat ini? Apa masalah terbesar dosa? Masalah manusia terbesar itu adalah dosa, maut, dan mengalami murka Allah. Apakah kita punya jalan keluar? Apakah kita punya pengharapan? Mungkin saat kamu mendengar renungan ini, kau sudah dalam posisi yang sudah merasa tidak ada pengharapan lagi buat hidupmu. Tapi jangan takut. Christmas gives hope. Natal memberikan pengharapan. Yang pertama, saudara. Kristus datang dan mengalahkan maut. Kita baca.
1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Ini yang pertama, saudara. Kristus datang dan mengalahkan maut. Dia datang bukan hanya sebagai bayi mungil kecil di malam Natal. Tidak, saudara. Tapi ia menggenapi panggilannya dan dia taat sampai mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dia mengalahkan maut. Ingat tadi, maut adalah masalah terbesar manusia. Inilah pengharapan kita yang pertama. Maut tidak lagi berkuasa atas kita karena Kristus telah menang mengatasi maut. Yang kedua, saudara, Kristus datang untuk mengakhiri semua penderitaan manusia. Wahyu 21 ayat 3 sampai 5. Saya bacakan buat kita semua. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia duduk di atas tahta dan ia itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perintah tepat dan benar. Ini pengharapan kita yang kedua, bahwa tidak akan ada lagi maut, perkabungan, ratap tangis, dan duka cita. Tuhan Yesus menjadikan segalanya itu baru. Sebab pengharapan yang kedua. Pengharapan yang ketiga, Kristus datang dan ia menyediakan tempat untuk kita. Ayat 14 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, maka aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini pengharapan yang ketiga. Kita akan dibawa saatnya nanti, dibawa oleh Tuhan ke rumah Bapa. Yesus Kristus menyediakan tempat bagi kita di rumah Bapa. Saudara, apapun yang kita alami, kita punya pengharapan ini, percayalah saatnya tiba nanti kita akan dibawa oleh Tuhan ke rumah Bapa di surga. Saudara, pengharapan yang keempat. Kristus berdoa dan bersyafaat bagi kita orang percaya. Yohanes 17 ayat 9 sampai 11. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tapi mereka masih ada di dalam dunia. Aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu. Itu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Wah, puji Tuhan, saudara. Pengharapan yang sangat indah. Yesus Kristus sebagai pendoa syafaat bagi kita. Saudara, waktu Kristus naik ke surga, dia tidak meninggalkan kita begitu saja. Dia menyerahkan kita, dia mendoakan kita, dia minta kepada Bapa untuk melihara kita dalam nama Bapa. Saudara, ini pengharapan yang luar biasa. Apapun yang kau gumulkan saat ini, Yesus berdoa bagi kita. Dia pensyafaat kita. Inilah Natal dan pengharapan di dalam hidup kita. Saudara, poin yang terakhir. Kristus datang menawarkan pengharapan sejati kepada kita semua. Dia menawarkan pengharapan sejati bagi kita semua. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengorbankan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah pengharapan kita. Percaya menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita beroleh hidup yang kekal. Sudah dari 5 hal ini, kita sama-sama boleh mensyukuri hidup kita. Dalam momen Advent ini, kita kembali ingat problem apapun yang kita alami, Kristuslah sumber pengharapan. Kristus datang memberikan pengharapan bagi kita. Kristus memberikan pengharapan bagi kita. Jadi saudara, apapun yang kau alami saat ini, kesulitan-kesulitan yang kau alami saat ini, percayalah satu hal, bahwa Yesus ada bagi kita. Saudara, Max Lucado, pengarang buku, bilang begini, The life of Jesus Christ is a message of hope, a message of mercy, a message of life in a dark world. Hidup Kristus adalah sebuah pesan pengharapan. Pesan yang penuh dengan belas kasihan, pesan kehidupan dalam dunia yang gelap, dalam dunia yang berdosa. Saudara sekalian, kita akan stop sebentar lagi. Tapi saya mengajak kita sama-sama merenungkan satu demi satu, ayat demi ayat nanti saya sudah sampaikan di atas. Apakah engkau saat ini sedang dalam posisi yang tidak punya pengharapan? Jangan menyerah.
Apakah begitu rumitnya kondisi hidupmu, keluargamu, relasimu dengan pasangan, relasimu dengan anak-anak? Jangan menyerah. Apakah begitu sulitnya kondisi finansial yang begitu rupa saat ini satu demi satu begitu sulit luar biasa? Jangan menyerah. Apakah kondisi kesehatanmu saat ini itu adalah kondisi yang sudah sangat buruk luar biasa dan seperti tidak punya pengharapan lagi? Jangan menyerah. Natal memberikan pengharapan. Natal adalah sumber pengharapan. Jadi bukan cuma hura-hura saja di malam Natal. Bukan cuma mendengarkan lagu-lagu yang enak saja di hari Natal. Tidak. Tapi Natal sendiri adalah sumber pengharapan bagi kita. Saudara, saya berdoa kiranya buat renungan ini, kita sudah membahas minggu lalu, Natal dan iman. Dan iman kepada Kristus yang sudah datang. Iman kepada Kristus yang akan datang yang kedua kalinya nanti. Dan sekarang kita merenungkan tentang pengharapan. Kita boleh makin semangat dalam jalani hidup kita. Karena kita tahu bahwa saatnya nanti akan tiba. Kita tahu bahwa kita di dalam tangan kasih setia Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan mendoakan kita. Kita tahu bahwa musuh terbesar dalam hidup kita itu maut sudah dikalahkan oleh Kristus. Dan itulah Natal. Itulah Natal dan pengharapan. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.